Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Herlinawati dengan NIDN 0001029004. Saya merupakan dosen di program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah analisis 1 dengan kode mata 4217 sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini mempelajari tentang materi sistem bilangan real dan sifat-sifatnya, konsep topologi pada sistem bilangan real, barisan dan deret bilangan real, limit fungsi dan fungsi kontinu. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu menganalisis sifat-sifat bilangan real, konsep topologi dalam sistem bilangan real, barisan dan deret bilangan real, limit fungsi, dan fungsi kontinu. Penguasaan kemampuan mahasiswa diuji melalui evaluasi belajar akhir dengan soal berbentuk uraian yang memiliki tingkatan kognitif minimal C3. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisis sifat-sifat bilangan real, konsep-konsep topologis dalam sistem bilangan real, barisan dan deret bilangan real, limit fungsi, dan fungsi kontinu. Ini adalah peta kompetensi untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini. Diawali dengan mempelajari modul 1 tentang beberapa konsep dasar, kemudian sistem bilangan real, lanjut ke barisan sistem bilangan real, deret bilangan real yang masih saling berkaitan dengan topologi pada sistem bilangan real, kemudian dilanjutkan dengan limit fungsi, dan terakhir fungsi kontinu. Metode pembelajaran yang digunakan ada 3 mode, yaitu yang pertama tutorial online atau tutorial tatap muka atau tutorial webinar, kemudian ada tugas mata kuliah, dan yang terakhir adalah belajar mandiri. Saat mahasiswa meregistrasi mata kuliah ini, maka setelah registrasi, mahasiswa langsung memulai kuliah dengan melakukan belajar mandiri dengan menggunakan buku materi pokok yang diperoleh saat melakukan registrasi. Belajar mandiri ini dilakukan mahasiswa sampai dengan masa tutorial online dimulai. Tutorial online sendiri dilakukan selama 8 sesi, ditambah 1 sesi pendahuluan. Di sesi pendahuluan akan diinformasikan beberapa hal yang perlu diketahui oleh mahasiswa selama menjalankan tutorial online ini. Nah, pada kegiatan tutorial online, mahasiswa melakukan belajar mandiri beserta proses tutorial yang membahas materi inisiasi dan pengayaan yang ada di sesi 1 sampai dengan 8, mengerjakan tugas tutorial dari 1, 2, dan 3 yang ada di sesi 3, 5, dan 7, kemudian mengerjakan tes formatif dan mengikuti diskusi yang ada di sesi 1 sampai dengan sesi 8. Nah, sebelum UAS, mahasiswa juga kuliah dengan melakukan belajar mandiri menggunakan modul-modul UT dan beberapa rujukan lain seperti video maupun jurnal-jurnal yang dapat mendukung aktivitas belajar mandiri mahasiswa. Dalam tutorial online sendiri, itu terdapat perkenalan dan sapaan tutor, penjelasan prasesi dan sesi tutor, ada bahan inisiasi, bahan diskusi, dan tugas tutorial. Ini adalah laman tutorialnya, yaitu elearning.ut.ac.id. Nah, materi tutorialnya sendiri meliputi pengantar sesi, ada paparan singkat konsep esensial, kemudian materi pendukung. Terkait bahan diskusi, itu ada kaitannya dengan isu atau persoalan terkini, memantapkan penguasaan konsep esensial, dan tersedianya rubrik atau penilaian diskusi. Dan ini, untuk rubrik ini sendiri di-hidden dari mahasiswa ya. Sistem penilaiannya, kriteria yang diterapkan adalah ketepatan dan penguasaan materi. Adapun bentuk evaluasinya adalah berupa soal diskusi, tugas tutorial, dan tugas mata kuliah. Untuk rubrik diskusi sendiri itu
terdiri dari beberapa komponen ya. Jika menjawab semua pertanyaan di diskusi, maka nilainya 100. Jika menjawabnya tetapi kurang sempurna, maka ada di antara 90 dan 99 dan seterusnya. Adapun rubrik untuk pasporan tugas juga telah dibuat sehingga ada patokan dalam ada rujukan dalam menilai diskusi maupun tugasnya. Selanjutnya, komponen penilaian nilai akhir mata kuliah ini berlaku bagi mahasiswa yang mengambil tutorial online maupun yang tidak mengambil tutorial online. Jika mahasiswa mengambil tutorial online, maka komponen nilai akhirnya itu berupa 30% nilai tutorial online dan 70% nilai UAS. Nah, nilai tutorial online sendiri akan berkontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah apabila nilai UAS-nya mencapai minimum 30%. Adapun komponen penilaian pada tutorial online meliputi kehadiran dari sesi 1 sampai sesi 8 sebanyak 20%, diskusi sesi 1 sampai 8 sebanyak 30%, dan tugas tutorial 1 sampai 3 sebanyak 50%. Untuk mahasiswa yang tidak mengambil tutorial online, maka diharuskan mengambil tugas mata kuliah atau TMK. Komponen nilai akhir mata kuliah yang mengambil TMK berupa 20% nilai TMK dan 80% nilai UAS. Nilai TMK juga dapat berkontribusi pada nilai akhir apabila nilai UAS mencapai minimal 30%. Ini adalah penyajian materi di e-learning yang saya lakukan. Pada bagian pendahuluan saya memberikan sapaan atau video sapaan kepada mahasiswa karena di UT itu pembelajarannya menerapkan pembelajaran jarak jauh ya. Jadi sapaan ini menjadi penting agar mendekatkan diri antara dosen dengan mahasiswa. Juga mahasiswa dapat mengenal dosennya, juga sebaliknya. Nah, selain itu saya juga menyajikan deskripsi mata kuliah serta informasi tentang tutorial online dan juga materi-materi yang akan dibahas. Kemudian untuk sistem penilaian juga saya jelaskan di dalam pendahuluan agar mahasiswa bisa memaksimalkan aktivitas tutorial online dan mengerjakan UAS-nya secara optimal sehingga nanti nilai akhir yang dicapai itu menjadi optimal. Pada sesi 1 atau pada setiap sesi itu juga saya tampilkan beberapa informasi awal seperti materi yang akan dibahas dan kompetensi yang harus dicapai, dan juga saya lampirkan peta kompetensi agar memudahkan mahasiswa atau mind map ya, mind map sehingga memudahkan mahasiswa untuk mempelajari materi ini. Nah, selain itu saya juga menambahkan materi inisiasi 1 dan materi pendukung lainnya di setiap sub bab bahasan yang ada di sesi 1. Interaksi dengan mahasiswa di e-learning itu dapat dilihat dari diskusi mahasiswa. Dalam diskusi saya melontarkan beberapa pertanyaan untuk memancing mahasiswa berdiskusi. Beberapa mahasiswa akan menjawab dan mengomentari jawaban temannya. Saya juga akan ikut mengomentari jawaban mahasiswa seperti terlampir berikut. Di dalam e-learning juga ada fitur pesan yang dapat dikirim ke semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Sehingga untuk keperluan pengumuman maupun informasi-informasi lain, saya juga mengirimkan pesan kepada mahasiswa seperti terlampir berikut ini. Selain tutorial online, saya juga melakukan tutorial webinar sebagai pengayaan, untuk materi-materi tertentu yang dianggap sulit atau diperlukan oleh mahasiswa. Berikut saya lampirkan video tutorial webinar. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Gimana kabarnya teman-teman semua di sini? Sehat kan ya?
Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya buat kuliah hari ini. Hari ini kita akan kuliah tentang fungsi kontinu. Nah, bahasan terakhir ya di BMP, 2 bab terakhir tentang fungsi kontinu, tapi ini baru yang bagian awalnya, yaitu bagian definisi fungsi kontinu di titik dan di himpunan. Oke, sebelum kita lanjut ke perkuliahan kita, ada baiknya kalian juga tahu kemampuan yang harus kalian capai setelah mempelajari materi ini ya, khususnya untuk kuliah hari ini. Kalian itu akan diharapkan akan dapat menjelaskan pengertian fungsi kontinu baik di titik maupun pada himpunan. Kemudian yang utama itu adalah juga dapat menyelidiki kekontinuan suatu fungsi ya, baik kontinu di titik maupun di himpunan. Oke, ini outline-nya dua bahasan aja dulu, yaitu fungsi kontinu di suatu titik dan fungsi kontinu di suatu himpunan. Referensinya juga udah pada punya ya, khususnya rujukan utama kita modul analisis 1 yang edisi 2 karangan Profesor Supama, ini yang jadi rujukan kita. Jadi nanti berlatih aja soal-soal yang ada di situ, nanti ujiannya nggak jauh-jauh dari modul itu juga. Rujukan lainnya bisa membantu buat belajar kalian juga, seperti dari Bartal dan dari Prof. Gunawan atau Prof. Henda Gunawan ya. Nah, sebelum kita mulai, menurut kalian kontinu itu apa sih? Ada yang tahu? Ya Bu, kalau menurut saya kontinu itu adalah sesuatu yang berkesinambungan, tidak bisa didefinisikan pada satu titik saja. Ya, bagus Jonathan. Terus yang lain ada lagi yang berpendapat tentang kontinu ya? Silakan. Kalau bahasa apa ya? Bahasa sehari-harinya tuh ada yang bolong gitu. Ya benar, ada yang bolong ya. Terus menerus ya juga ya, berlanjut ya, tanpa terputus, itu juga kontinu. Nah, manakah yang menurut kalian fungsi kontinu di sini dari 1 sampai 4 ini? 1 kontinu kah? 1 sampai 3, Bu. Yakin 1 sampai 3, nomor 2 kontinu? Saya 2 dan 4 mungkin. Oh, tidak terlihat ya ini ya. Ya, 1 dan 3 kontinu. 1, 3. Sedangkan ya. 2 tidak di satu titik. Maaf, tidak kelihatan bolongnya. Iya, karena bolong ya, bolong di satu titik tuh kadang ini jadi terlewat. Nah, 2 tidak kontinu, walaupun dia cuma 1 titik, maka dia nggak disebut sebagai fungsi kontinu. Yang 4 sudah jelas ya, karena dia fungsinya loncat, jadi tidak kontinu. Nah, itu kan dari sisi geometris ya, gimana kalau secara analitik? Kita masuk ke definisinya fungsi kontinu. Ini dia definisi. Kalian juga pastinya udah sering baca nih apa ya maksudnya definisi ini. Jadi definisi fungsi kontinu di satu titik dulu ya. Diberikan himpunan D. Himpunan D ini subset dari himpunan bilangan real. Ya. Jika ada fungsi yang dipetakan dari DKR itu dikatakan kontinu di titik C, ya di titik C yang ada di D itu, jika apa? Nah, jika untuk setiap epsilon itu maksudnya bilangan, suatu bilangan ya, suatu bilangan positif bisa terkecil, karena dia bilangnya untuk setiap, berarti tidak boleh ada satu yang tidak menyebabkan dia kontinu. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sehingga untuk setiap X anggota D dengan nilai mutlak X min C-nya kurang dari delta, ini mengakibatkan nilai mutlak Fx min Fc-nya kurang dari epsilon. F ya, fungsi F ini dikatakan kontinu di titik C, ini titik C-nya. Jika untuk setiap epsilon, epsilonnya itu yang ini. Untuk setiap berarti kita boleh ngambilnya dimanapun dan sebesar apapun atau sekecil apapun. Boleh nggak kita ngambilnya epsilon itu lebih kecil dari ini? Boleh, misalnya kita mau segini aja boleh. Mau lebih besar lagi boleh. Tapi kan lebih presisi jika ngambilnya itu makin kecil makin baik ya kan. Sampai sini bisa dipahami ya yang dimaksud dari untuk setiap epsilon. Nah, kita lanjut. Jika kita ambil epsilonnya segini, berarti kan selalu ada prapeta nih. Ini daerah epsilonnya atau lingkungan epsilonnya tuh ini ya, yang warna ada abu-abunya ini. Setiap lingkungan di daerah nilainya ini selalu ada prapetanya kan di sini. Selalu ada prapetanya ini. Nah, prapetanya inilah yang disebutnya lingkungan deltanya ini. Selalu ada. Nah, selalu ada. Untuk setiap epsilon yang kita ambil di sini, selalu ada prapetanya di sini.
Kalau ada kan berarti dipilih. Berarti kita bisa pilih panjang deltanya ini sebesar yang ada di daerah ini. Misalnya kita ambilnya yang dalam kurung ini. Boleh nggak kita ambil deltanya segini? Nggak boleh. Karena kalau kita ambil deltanya ke sini, pasti dia akan melebihi epsilon saat kita ambil tanya. Kalau kita ambilnya segini aja, nah, terus kan kita lanjut nih. Maka untuk setiap X yang ada di B, yang memenuhi ini, berarti untuk setiap X yang ada di dalam sini, di dalam delta ini, kalau kita, misal ini ada X ya di sini, kita petakan ke atas ya. Nah, kita petakan ke atas ini. Saya ganti warnanya deh. Kita petakan ke atas ini, X-nya, misal X-nya kita ambil di sini ya. Kan petanya jadi di sini ya. Fx-nya itu jadi di sini kan. Kira-kira jarak Fx sama FC-nya ini kurang dari epsilon nggak nih? Jarak di sini. Berarti kan dia segini lah kira-kira ya. Dia akan kurang dari epsilon. Itu maksud kata-kata dari nilai mutlak Fx min Fc kurang dari. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau dari saya sih sudah mengerti sih, Bu. Di sini kan tertulis sehingga untuk setiap X, berarti sehingga untuk setiap X anggota R, karena di sini domainnya R, dengan X min satunya kurang dari delta, karena C-nya 1, kan, berlaku. Kita tulis kembali kotretan kita. Fx min F1 sama dengan 2X min 2, ini sama dengan 2 dikali X min 1, sedangkan tadi kita punya X min 1-nya itu delta, kurang dari delta kan, maka ini lambangnya berubah jadi kurang dari. Lambangnya kita rubah jadi kurang dari. Ya. Ini lambangnya kita rubah jadi kurang dari 2 delta. Deltanya tadi apa? Deltanya kan sama dengan epsilon per 2 kan? 2 dikali epsilon per 2. Ini jadi epsilon. Berarti dari sini kita dapat bahwa Fx min F1-nya, nilai mutlaknya itu kurang dari epsilon. Udah terbukti. Tinggal kasih tambahan bawahnya itu berdasarkan definisi, fungsi ini kontinu di X sama dengan 1. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Dari saya cukup. Ya, sama-sama. Kita lanjut ya. Lanjutnya ke definisi fungsi kontinu di suatu himpunan. Sebenarnya kontinu di suatu himpunan itu kan berarti kontinu di setiap titik pada himpunan itu. Ya, kontinu di setiap titik pada himpunan itu. Kalau di setiap titik berarti kita ambil sebarang atau ambil satu titik sebarang di himpunan itu, cukup itu aja, nanti dia berlaku untuk semua. Gitu. Berarti cara membuktikannya gimana nih? Pertama kan ambil sebarang epsilon positif, karena ini kan katanya mintanya kontinu di satu titik ya, lebih enak kalau kontinu di satu titik. Ambil sebarang epsilon positif, kemudian pilih deltanya kita belum tahu. Sehingga untuk setiap X anggota R dengan X min 3-nya kurang dari delta berlaku Fx min F3-nya nanti kurang dari epsilon. Jadi sebelum itu kita kotret dulu kan? Ya, Bu. Gimana cara motretnya? Ya, tinggal kita cari dari yang Fx min F3 ya. Nah, Fx min F3-nya berarti hasilnya apa nih? Karena F3 itu 0, jadi cuma Fx aja. Nah, kebetulan sama ya. Minus 3. Oke. X kuadrat. Tinggal di faktorkan, Bu. Ya, faktorkan. X minus 3, X tambah 1. X ditambah 1. Nah, gimana nasibnya X tambah 1-nya? Ini kan. Kalau yang ini kan kita udah punya kurang dari delta.
Nah, yang ini yang nggak tahu kan, X plus 1-nya. Maka yang sebelah sini kita cari. Cara nyarinya, kita pilih aja delta satu lagi. Pilih deltanya misalnya 1. Ini untuk memudahkan aja. Nanti kan deltanya bisa pilih minimal mana yang paling kecil, apakah 1, apakah delta nanti yang akan kita pilih di sini. Kalau misalnya deltanya 1, kalau deltanya 1 berarti X plus 1 ini nanti kurang dari 1. Karena kan, oh sorry, bukan X plus 1. Salah. X minus 3 lebih kurang dari 1. Ya, X minus 3 nanti kurang dari 1. Nah, dari sini kita dapat apa ini? Nanti nilai X-nya itu akan kurang dari 4. Sampai sini nyambung? Nyambung. Wait. Nyambung. Ya, ini akan kurang dari 4. Artinya nilai terbesar dari X-nya itu adalah 4. Jadi, X plus 1 itu sendiri nanti nilainya berapa? Akan kurang dari 4 tambah 1. 5. Ini tandanya berubah jadi kurang dari ini. Karena ini adalah 4 ini adalah nilai terbesar dari X ya. Nilai terbesar dari X. Makanya nilai ini tuh kurang dari yang sebelah sini. Terus kita balik lagi ke sini. Ini kan tadi kita pilih deltanya 1 ya. Ya. Nah, kalau pilih deltanya 1, kita lanjut ke yang atas ini. Ini jadinya apa nih atasnya? Tak muat ya, ke bawah lagi sini ya. Itu akan sama dengan, saya tulis ulang ya, X min 3. Ya, X min 3. X plus 1. Plus 1. Ini kurang dari 5X. delta Berarti kali 5. 5 Bu ya? 5. Sorry. Sampai sini 5 nyambung. delta. Nyambung. Maaf Bu, pertanyaan tadi itu untuk pilih epsilonnya bebas aja. Apa harus 1? Epsilon, maksudnya delta. Delta, sorry. Ya, ini bebas. 1 boleh, 2 boleh, setengah boleh, seperempat boleh. Yang memudahkan kalian dalam menghitung aja. Oke, baik. Nah, yang sebelah sini ini kan kurang dari delta, udah ketahuan ya sebenarnya. Terus yang sebelah sini, ini kan kita hitung tadi, ini ya, X plus 1-nya kurang dari 5. Makanya kita tulis di sini, X min 3 mutlaknya dikali X plus 1 mutlaknya kurang dari delta dikali 5. Lanjutan dari atas ini. Ya, ini lanjutan. Berarti kita pengennya kan ini tadi apa? Pengennya dia kurang dari epsilon kan? Ini pengennya kita ini kurang dari epsilon. Berarti epsilon yang kita pilih berapa? Epsilon 1/5. per 5. Ya, ini pengen Epsilon kurang per dari 5. Berarti nanti epsilon yang kita pilih itu ini ya. 1/5. Nah. Pilih deltanya itu nanti epsilon per 5. Balik lagi ke sini. Berarti nanti kita pilih deltanya epsilon per 5 aja kan? Tapi tadi kita pilih deltanya 1 juga ya? Iya. Berarti kita tulisnya, kita ambilnya, pilihnya itu yang paling kecil. Minimum yang paling kecil 1. dari 1 atau epsilon per 5 gitu. Mana yang Oh, paling kecil? itu definisi minimum. Ya, itu maksudnya. Di modul menjadi bingung kita ini. Bingung, kita nggak tahu kok bisa tiba-tiba Di modul muncul asal tulis minimum aja itu. apa gitu kan. Oh, ini ada Nah, 2. kalau kalian pilih yang tadi tuh ngambil atau pilih deltanya itu yang di sini setengah, berarti nanti kalian tulis isinya pilih deltanya sama dengan minimum setengah koma berapa, kan pasti beda lagi kan di sini ya. Deltanya entah epsilon per 10 atau per berapa gitu ya. Di situ maksudnya. Terus Maaf Bu, ya. Maaf Bu, definisi minimum di sini maksudnya antara 1 dan delta per 5, bukan nilai terkecil dari range 1 dan delta per 5, bukan itu kan maksudnya ya? Maksud minimum di situ salah satu. Mana yang paling kecil? Ya, mana yang paling kecil. Kalau yang paling kecil itu kan pasti memenuhi.
pasti memenuhi deltanya. Jadi kayak pilih salah satu intinya gitu Bu ya. Pilih salah satu. Bukan kita tentukan nilai terkecil dari nilai maksimum dan minimum di dalam kurung Kurawa itu, bukan ya Bu ya? Bukan, karena misal andaikan ini ya, andaikan yang paling kecil itu epsilon per 5, ini tetap masih memenuhi kan, yang ini? Iya. Karena epsilon per 5 itu lebih kecil dari 1. Betul. Nah, oke, untuk materi sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas gimana cara membuktikan fungsi kontinu di satu titik atau di suatu himpunan gitu. Kalau saya dapat pencerahan Bu. Oh ya. Maaf. Kalau tadi kan kalau ini kita cari pilih satu ya si deltanya gitu. Nah kalau yang nomor sebelumnya kan itu dia cuman x kuadrat. Nah itu kita faktorinnya gimana tuh Bu? Saya X kuadrat kan faktorin ya X kali X saja. Ya. Kalau X kuadrat. Nih misalnya mau dikotret. Ini kontinu pada R. Wah pada R berarti kita harus ambil C ya. Kalau pada R itu ambil C. Ambil sebarang C anggota R dan sebarang epsilon positif. Nanti kan yang kita kotret berarti Fx min Fc ini sama dengan maunya kita itu dia kurang dari epsilon kan? Iya betul. Nah, ini sama dengan x kuadrat min c kuadrat. C kuadrat. Ini jadi apa? X min X plus C, X min C. Nah, X min C dikali X plus C. Ini maunya kita kurang dari epsilon kan? Tapi kita udah punya ini, itu kurang dari delta. Delta. Yang ini, yang nggak tahu, ya kan? Makanya kita cari kayak tadi. Kita cari kayak tadi. Gimana caranya nyarinya? Berarti pilih. Ya pilih boleh. Kalau deltanya 1, berarti dia jadinya apa? X min C kan kurang dari 1 nantinya. Kurang dari 1 berarti maksimum X itu. Jadi X-nya maksimumnya berapa? Kurang dari 1 plus C ya. Ini C-nya pakai mutlak. C-nya jangan lupa kasih mutlak karena dia kan dari mutlak. Nah, karena C-nya kita ambilnya R ya. Jadi dari sini kita punya X plus C-nya ini berapa nih? Kurang dari 1 tambah 2C. Ini ada sama dengan ya. 1 tambah 2C. 1 tambah 2C. Oke. Udah, berarti nanti yang kita masukkan tuh ini. Berarti pilih deltanya berapa aja nih? Minimum. Oh, ini belum dilanjutin ya ke atas, belum dilanjutin ke atas. Satu langkah lagi Bu. Satu langkah lagi. Dimasukin lagi ke si X plus C-nya. Ya ini berarti jadi apa ini? Kan kurang dari epsilon. Kurang dari delta. Kurang dari delta. 1 tambah 2 delta. 1 plus 2 C ya. Nah, ini harus kurang dari epsilon. Berarti deltanya berapa? Epsilon per 1 tambah 2 mutlak C. Oh gitu aja berarti 1, epsilon per 1 tambah 2 mutlak C. Ya, 2 mutlak C. Atau masukin ke dalam mutlak semua juga nggak apa-apa. Oke, sampai sini aman Bu. Oke, berarti ini bukti nggak perlu saya lanjutkan ya? Sudah. Tinggal ngikutin yang habisin aja. Kan, Bu, ya. Mantap lah kalian. Saya masih dari kemarin. Akhirnya. Oke. Baik Bu. Sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak. Semuanya untuk UAS. UAS.